Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan membahas tentang masalah fidyah, ya, karena ini berkaitan dengan orang-orang yang punya keringanan tidak puasa dan dia itu berat untuk menjalani puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalani puasa, maka hendaklah dia itu memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Maka kalau dikatakan di sini dengan memberi makan, maka para pemirsa harus mencatat bahwa yang harus dilakukan adalah memberi makan. Tidak bisa sampai ke tangan para fakir miskin ini dengan uang. Ya, tidak boleh dilakukan dengan uang. Tetap kalau dikatakan fidyah di sini harus dengan makanan, ya harus diberi dengan makanan. Nah, fidyah di sini dikenakan bagi siapa saja? Ya, yang dikenakan fidyah di sini yang pertama bagi wanita hamil dan menyusui, yang dia itu merasa berat bagi anaknya, yang dia itu khawatir pada bahaya bagi anaknya, yaitu ketika si wanita hamil itu takut keguguran atau wanita menyusui takut kekurangan ASI-nya. Maka ketika itu dia punya dua kewajiban, yaitu memberi qada puasa sekaligus memberi fidyah. Ya, ini pendapat jumhur ulama seperti ulama Hambali dan ulama Syafi'i. Kemudian yang kedua, ini bagi orang yang sudah tua renta, ya, bagi orang yang sudah tua renta, baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ketika dia itu berat untuk menjalani puasa. Maka dalil dari hal ini seperti di masa silam, ya, sebelum menjadi kewajiban puasa itu dikenakan dengan dua tahapan. Yang pertama itu punya pilihan menunaikan qada atau fidyah. Menunaikan qada atau fidyah. Kemudian ya, di situ orang boleh memilih, kalau tidak mau puasa maka dia tunaikan fidyah, memberi satu makan ketika dia tidak berpuasa hari itu. Ya, kemudian setelah itu, setelah diwajibkan puasa itu menjadi satu pilihan saja. Di sini ada keringanan bagi orang yang sudah tua renta, ya, dia diberi keringanan untuk menunaikan fidyah. Jadi tidak dikenakan kewajiban puasa, keluarganya tidak dikenakan kewajiban puasa, tapi dia dikenakan kewajiban fidyah. Dalilnya tadi sudah disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalani puasa, maka hendaklah dia memberi makan fidyah kepada orang miskin. Ayat ini masih berlaku untuk simbah-simbah yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang berat menjalani puasa. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, yang punya kewajiban menunaikan fidyah, yaitu orang sakit yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya. Orang sakit yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya, dia dianggap seperti simbah-simbah tadi yang sudah sepuh, karena setelah dia dalam keadaan sakit seperti ini, ya, waktu-waktu ke depan dia tidak mungkin menjalani puasa. Maka ketika itu dia punya kewajiban untuk menunaikan fidyah, dan berlaku ayat tadi yang sudah kami sebutkan. Nah, di sini dijelaskan oleh Abu Syuja, ya, bagi orang yang sekarang punya utang puasa, ya. Tadi kalau itu tadi bagi orang yang menjalani fidyah. Ya, sekarang bagi orang yang punya utang puasa, di sini ada masalah fidyah lagi, beliau akan singgung. Beliau katakan bagi orang yang punya utang puasa, wa man mata wa alaihi siyam, bagi orang yang punya utang puasa. Jadi dia punya utang puasa, mungkin ketika puasa dahulu 5 hari dia tidak berpuasa, kemudian dia punya kewajiban qada di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang punya kewajiban puasa di bulan Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka hendaklah dia memberi makan kepada orang miskin, ya, satu hari tidak puasa satu makanan dia beri, satu hari tidak puasa satu makanan dia itu beri. Maka para pendengar sekalian, ya, di sini Abu Syuja menjelaskan bahwasanya ini bagi orang yang punya utang puasa, ketika dia itu ternyata keburu meninggal dunia, punya 5 hari utang puasa di bulan Ramadan, 5 hari utang puasa di bulan Ramadan, sudah keburu meninggal dunia, setelah pas Ramadan punya kesempatan untuk menunaikan qada puasa ini, tapi dia tidak bisa menunaikannya, ya, atau dia tuh nunda-nundanya sampai dia keburu meninggal dunia. 1 bulan dia punya kesempatan untuk menunaikan qada, tapi dia nunda-nunda terus sampai meninggal dunia. Maka sini kata Abu Syuja, hendaklah dia memberi fidyah 1 hari tidak puasa, ya, 1 kali memberi makan. Yaitu ahli warisnya nanti atau keluarganya nanti yang memberikan fidyah seperti ini. Nah, ini juga kewajiban fidyah yang lainnya yang disinggung oleh Abu Syuja. Tetapi di sini menurut pendapat yang bagus, ya, artinya pendapat yang lebih bagus dalam masalah ini, tidak cukup dengan fidyah, atau kita katakan bahwasanya ada yang lebih bagus daripada fidyah bagi orang yang punya utang puasa sedangkan dia itu meninggal dunia. Bagi orang yang punya utang puasa sedangkan dia itu keburu meninggal dunia, maka hendaklah ahli warisnya atau keluarganya itu mempuasakan dirinya.
Ya, karena dalam hadis yang sahih Nabi SAW itu bersabda, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang berpuasa, ya barang siapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka hendaklah ahli warisnya itu mempuasakan dirinya. Di sini para ulama katakan bukan hanya ahli waris, di sini juga termasuk keluarganya meskipun tidak mendapatkan warisan, meskipun juga orang yang di sini punya kaitan jauh tapi dia diberikan izin oleh si mayit ini untuk mempuasakan dirinya, maka dia punya kebolehan untuk menjalankan utang puasa tadi. Maka para pemirsa di sini ini bagi orang ya yang dia itu punya kesempatan untuk berpuasa tapi dia tunda-tunda puasanya sehingga dia keburu meninggal dunia, utang puasa di sini belum lunas. Hal ini berbeda para pemirsa dengan orang yang dia tidak punya kesempatan waktu untuk menunaikan qada puasa. Dia 5 hari tadi punya utang puasa di bulan Ramadan. Selepas Ramadan masih dalam keadaan sakit lagi ya. Lalu keburu meninggal dunia. Maka ketika itu dia dianggap tidak punya kewajiban apa-apa, tidak punya kewajiban untuk mengqada puasanya, tidak punya kewajiban juga ahli warisnya untuk membayarkan fidyahnya. Sedangkan tadi yang kita bahas itu adalah bagi orang yang punya utang puasa yang keburu meninggal dunia kala itu. Kemudian padahal dia punya kemampuan untuk menunaikan qada puasanya di bulan yang lainnya selepas bulan Ramadan, tapi dia tunda-tunda terus sampai meninggal dunia. Nah, ini tentang masalah fidyah dan tentang masalah fidyah bagi orang yang punya utang puasa, tetapi pendapat yang lebih bagus ini seperti yang dipilih oleh para ulama Syafi'i yang lainnya, ya itu tadi pendapat dari Abu Syuja bahwasanya lebih bagus adalah dia membayar utang puasanya tadi dari saudaranya meninggal dunia dengan dia mempuasakan dirinya, ya. Di sini misalnya ada ahli waris jumlahnya 10 atau ada keluarga jumlahnya 10, dia punya utang 10 hari puasa, maka setiap keluarga tadi berpuasa 1 hari untuk membayar utang puasanya, maka sudah dianggap lunas. Yang ini demikian ya singkat dari pembahasan Abu Syuja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.